Halo, selamat siang. Kembali lagi kita dalam pembelajaran MIPA tingkat A1 dengan materi kegiatan sehari-hari. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan diri dengan nama Indra Cahya Pujarama dari Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dosen pengampu saya adalah Parai Bagus Triadi, SSMPD. Di sini saya akan mengenai kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang kita akan mulai pengenalan materi, kemudian kegiatan sehari-hari dengan gambar, teks kegiatan sehari-hari, evaluasi materi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Ya. Mengenai kegiatan sehari-hari ini, pasti kalian berpikir bahwasanya ungkapan ini sudah sering kalian dengar. Nah, mungkin banyak dari kalian juga yang masih tidak tahu apa itu kegiatan sehari-hari. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum dimulai, lebih lanjut kita ada baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Di sini saya akan juga ingin absen terlebih dahulu. Siapa gerangan yang tidak hadir dalam pertemuan kali ini? Ya, oke, semuanya hadir tampaknya. Mari kita lanjut ke pembahasan materi. Nah, seperti saya tadi bilang, kegiatan hari-hari ini mungkin tidak asing di telinga kalian. Nah, untuk lebih lanjutnya, agar kalian dapat memahami, mari kita mulai saja. Nah, di sini ada pengertian kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari adalah kegiatan yang biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. Kegiatan sehari-hari adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang dalam kesehariannya, seperti makan, minum, mandi, dan hal-hal lainnya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Masih kurang paham? Mari kita baca sekali lagi. Kegiatan sehari-hari adalah kegiatan yang biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. Kegiatan sehari-hari ini adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang dalam kesehariannya, seperti makan, minum, mandi, dan hal-hal lainnya. Mari kita lihat slide berikutnya mengenai apa sih kegiatan sehari-hari itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kegiatan sehari-hari, mungkin kalian sudah mulai akrab di telinga. Nah, lebih baiknya ada contohnya di sini. Saya akan memberikan beberapa gambar dan juga keterangannya. Mohon diperhatikan baik-baik, anak-anak. Ya, kegiatan sehari-hari yang pertama adalah tidur. Sekali lagi, tidur. Dalam bahasa Inggris berarti sleep. Tidur. Dalam kalimat bisa digunakan sebagai berikut. Saya tidur semalam. Saya tidur semalam. Sekali lagi.
Saya tidur semalam. Kemudian gambar kedua, di sampingnya ada bangun tidur. Bangun tidur. Dalam bahasa Inggris, wake up. Sekali lagi, bangun tidur. Bangun tidur berarti setelah tidur kita akan bangun dalam keadaan sadar. Dalam kalimat bisa digunakan sebagai berikut. Saya baru bangun tidur pagi ini. Saya bangun tidur pukul 5. Nah, kemudian selanjutnya gambar orang mandi. Di kiri ada kata mandi. Mandi. Sekali lagi, mandi. Dalam bahasa Inggris berarti bed. Bed. Saya mandi pagi hari. Atau bisa digunakan kata lainnya, saya baru mandi pagi ini. Atau saya mandi pagi. Mandi. Sekali lagi. Iya, tepat. Kemudian di sampingnya ada kata sarapan. Sarapan. Dalam bahasa Inggris berarti breakfast. Sekali lagi. Sarapan. Kalimat yang bisa digunakan, saya sarapan pagi. Saya sarapan seorang diri. Saya sarapan bersama keluarga. Ya, bisa dipahami? Kemudian belajar. Belajar. Belajar dalam bahasa Inggris study. Kalimat yang bisa digunakan adalah saya belajar di sekolah. Saya belajar tadi malam. Saya belajar untuk ujian. Sekali lagi, belajar. Sekarang saya belajar. Sekarang saya belajar. Gambar berikutnya ada membaca buku. Membaca buku. Dalam bahasa Inggris, read a book. Contoh kalimatnya adalah saya membaca buku. Saya membaca buku pelajaran. Saya membaca buku novel. Ya. Dari gambar berikut ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita lihat gambar berikutnya. Mohon diperhatikan. Kegiatan sehari-hari berikutnya adalah mencuci pakaian. Sekali lagi, mencuci pakaian. Dalam bahasa Inggris, washing clothes. Washing clothes dalam bahasa Indonesia, mencuci pakaian. Kalimatnya bisa berupa, saya membantu ibu mencuci pakaian. Saya mencuci pakaian kotor. Saya mencuci pakaian di rumah. Sekali lagi, mencuci pakaian. Nah, gambar berikutnya ada kata menyapu. Menyapu. Dalam bahasa Inggris, sweep. Kalimat menyapu bisa digunakan sebagai berikut. Saya menyapu rumah. Saya menyapu rumah.
Saya membersihkan rumah dan menyapu. Ya, contoh berikutnya adalah menonton. Menonton dalam bahasa Inggris watch. Sekali lagi, menonton. Contoh kalimatnya bisa berupa saya menonton televisi. Saya menonton televisi. Atau saya menonton film. Sekali lagi, menonton. Gambar di sampingnya ada kata bekerja. Bekerja. Dalam bahasa Inggris, work. Contoh kalimatnya adalah saya bekerja di rumah. Atau saya bekerja di kantor. Nah, berikutnya ada kata memasak. Memasak dalam bahasa Inggris cook. Contoh kalimatnya bisa berupa saya memasak dibantu ibu. Saya membantu ibu memasak. Atau saya memasak sarapan. Gambar di sampingnya ada kata membuang sampah. Membuang sampah. Dalam bahasa Inggris, throw garbage. Contoh kalimat yang bisa digunakan, saya membuang sampah di tempatnya. Saya membuang sampah di tempatnya. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak? Dipahami? Baik. Mari kita lihat teks kegiatan sehari-hari. Setelah melihat contoh-contoh ungkapan kegiatan sehari-hari dengan gambarnya. Berikut teks kegiatan sehari-hari. Mohon diperhatikan dengan saksama. Ada teks pertama di sini. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Pak Agus, seorang pengusaha, dia bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia mandi dan sarapan. Dia pergi ke kantor pukul 6.30 pagi. Tiba di kantor pukul 7. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Tiba di rumah pukul 4 sore. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anjingnya. Pukul 19, dia makan malam bersama keluarganya. Biasanya, dia menonton berita di televisi pukul 20 malam. Pukul 22 malam, dia tidur. Bisa dipahami? Ya, sekali lagi. Pak Agus, seorang pengusaha, dia bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia mandi dan sarapan. Dia pergi ke kantor pukul 6.30. Tiba di kantor pukul 7 pagi. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Tiba di rumah pukul 4 sore. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anjingnya. Pukul 19, dia makan malam bersama keluarganya. Biasanya, dia menonton berita di televisi pukul 20 malam. Pukul 22 malam, dia tidur. Nah, mohon diperhatikan
Di sini ada soal latihan, tolong dijawab dengan baik. Bisa dijawab bersama-sama dari teks yang tadi ditunjukkan. Nah, soal pertama ada, apa pekerjaan Pak Agus? Apa pekerjaan Pak Agus? Ada yang bisa menjawab? Ya, tepat. Dia seorang pengusaha. Soal kedua ada, pukul berapa Pak Agus bangun tidur? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, tepat. Dia bangun pada pukul 5 pagi. Kemudian soal ketiga, apa yang dilakukan Pak Agus pada sore hari? Apa yang dilakukan Pak Agus pada sore hari? Ya, benar. Jalan-jalan bersama anjingnya. Ya, nomor 4, bersama siapa Pak Agus makan malam? Bersama siapa Pak Agus makan malam? Jawabannya tepat, bersama keluarganya. Soal nomor 5, pukul berapa Pak Agus tidur? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tepat, pukul 10 malam. Beri tepuk tangannya sama-sama. Nah, soal tadi merupakan bagian dari pembelajaran, maka mohon diperhatikan dengan seksama. Berikutnya ada teks kedua. Nah, di sini ada teks kedua, tolong dibacakan. Tolong baca masing-masing dan diperhatikan dengan baik. Ya, bagus. Semuanya pelafalannya sudah cukup baik. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti saya. Namanya Nilam Cahyani. Orang-orang memanggilnya Bu Nilam. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Setiap hari Bu Nilam bangun pukul 4.30 pagi. Kemudian ia membangunkan suami dan anak-anaknya. Setelah semua bangun, Bu Nilam dan keluarganya sholat subuh bersama. Suami Bu Nilam dan anaknya berolahraga, sementara Bu Nilam memasak di dapur. Pada pukul 6, Bu Nilam sarapan dengan suami dan anak-anaknya. Sebelumnya Bu Nilam mandi. Setelah sarapan, suami Bu Nilam pergi ke kantor dan anak-anak mereka pergi ke sekolah. Sesudah itu, Bu Nilam mencuci piring, gelas, dan sendok. Bu Nilam mempunyai toko online. Ia menjual pakaian anak-anak. Setiap hari dari pukul 9 sampai pukul 12, Bu Nilam mengurus toko online. Kemudian ia memasak untuk makan siang. Pada pukul 13.30, ia makan siang dengan anak-anaknya. Sesudah itu, ia mengobrol dengan anak-anaknya atau menonton televisi bersama. Pada akhir minggu, biasanya Bu Nilam sekeluarga berjalan-jalan ke mal atau museum atau kebun binatang. Kadang-kadang mereka pergi ke luar kota untuk berwisata ke tempat-tempat menarik. Ya, semua bisa dibaca. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oh, bagian ini. Ini dibaca sesudah itu
bunyilah mencuci piring. Piring, piring, gelas, dan sendok. Bisa dipahami? Ya, tepat. Piring, gelas, sendok. Kemudian apalagi? Kebun binatang. Kebun binatang. Ya, tepat. Sepertinya semua sudah bisa membacanya dengan baik. Berikutnya, di sini setelah kita membaca dua teks tadi, kita menemukan beberapa kosakata baru yang mungkin belum kalian ketahui apa artinya. Mari kita pelajari bersama-sama semua kosakata yang ada di sini. Dimulai dari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dalam bahasa Inggris, housewife. Housewife. Bisa diikuti? Ya, ibu rumah tangga. Siapa yang bisa coba menggunakan kata ini di dalam kalimat? Ya, tepat. Selanjutnya, sholat. Sholat. Dalam bahasa Inggris, pray. Untuk orang muslim. Sholat. Ya, tepat. Kemudian, membangunkan. Membangunkan. Dalam bahasa Inggris, to wake up someone. Membangunkan orang. Membangunkan. Bisa diikuti ya. Contoh katanya. Saya membangunkan istri saya. Atau saya membangunkan anak saya yang sedang tidur. Kemudian contoh kata berikutnya, bersama. 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 Dalam bahasa Inggris, together. Contoh katanya, saya bersama keluarga saya. Seperti tadi, saya bersama istri saya. Dalam bahasa Inggris, together ya. Ingat kata-kata ini. Kemudian ada kata suami. Suami dalam bahasa Inggris, husband. Husband dalam bahasa Indonesia, suami. Kalau istri, wife. Suami dan istri. Kemudian tadi ada yang ditanyakan tentang piring. Piring. Dalam bahasa Inggris, plate. Piring. Kemudian ada kata gelas. Gelas. Dalam bahasa Inggris, glass. Hampir mirip ya kata-katanya. Kemudian ada sendok. 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 Ya, tepat. Kemudian toko. 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 Dalam bahasa Inggris, store. Saya membeli baju di toko. Contoh katanya. Kemudian menjual pakaian. Menjual pakaian. Bahasa Inggrisnya to sell clothes. To sell clothes. Kemudian anak-anak. Anak-anak. Children dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi kebun binatang. Kebun binatang. Atau zoo dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, kebun binatang. Ya. Kemudian kata berikutnya ada kata pengusaha. Pengusaha. Sekali lagi,
pengusaha. Saya seorang pengusaha dari Indonesia misalnya. Ya, businessman dalam bahasa Inggris. Kemudian ada kata kantor. Kantor. Kantor dalam bahasa Inggris office. Ya, coba kantor. Ya, coba sekali lagi. Kantor. Tepat, ya. Bagus. Kemudian buah segar. Buah segar. Buah segar. Dalam bahasa Inggris, fresh fruit. Buah segar. Buah segar. Kemudian kata berikutnya, menonton berita. Menonton berita. Watch news dalam bahasa Inggris. Kemudian ada rumah. Rumah dalam bahasa Inggris, house atau home. Ya, paham kalian? Makan malam. Makan malam. Dalam bahasa Inggris, dinner. Makan malam. Kemudian untuk berikutnya, makan siang. Makan siang. Siang, ya. Lunch dalam bahasa Inggris. Kemudian terakhir, berwisata. Berwisata atau travel dalam bahasa Inggris. Contoh katanya, saya berwisata ke Bali bersama keluarga. Saya berwisata ke tempat-tempat menarik seperti tadi contohnya. Ya, bagus, bisa dipahami semuanya dari sini. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan setelah materi berikutnya ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di evaluasi materi. Sepertinya juga saya memperhatikan kalian sudah cukup baik dalam pelafalan. Mengikuti saya dengan baik, memahaminya dengan juga kata-katanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Semuanya juga saya rasa tidak ada yang kesulitan. Mungkin ada beberapa pelafalan yang masih kurang, tapi masih bisa diatur. Oke. Karena sepertinya waktu sudah mepet, kalian juga mungkin sudah kelaparan atau ingin beristirahat. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah soal untuk dikerjakan. Berikut ada 10 soal. Tolong dibaca perlahan-lahan dengan saksama, dipahami. Ini 5 soal pertama, kalian kerjakan sekarang. Nanti dikumpulkan, kemudian ada soal 5 berikutnya akan kalian kerjakan di rumah. Bisa dipahami? Ya. Tugas buat minggu depan itu nanti akan kalian kumpulkan dan ada soal yang akan menceritakan tentang kehidupan kalian di Indonesia. Jadi, tolong kalian kerjakan soal ini. Saya beri waktu beberapa menit saja. Silakan ditulis juga soalnya. Sudah ditulis soalnya? Ya, bagus. Berikut ada untuk soal yang akan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini ada 6 soal. 6 sampai soal ke-10. Tolong ditulis baik-baik dan dipahami. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal nomor 6, kalian cari atau apa saja kosakata yang sudah diketahui. Ya, tentang kegiatan sehari-hari tentunya.
seperti soal yang saya tuliskan. Baik, terus untuk nomor 9, ya kalian tuliskan sepatah dua kata tentang pengalaman kalian saat beraktivitas di luar ruangan. Apa saja yang kalian lakukan saat di luar ruangan, kegiatan seperti apa yang kalian lakukan. Kalian ceritakan di depan pada pertemuan minggu depan. Dan juga nomor 10, kegiatan sehari-hari yang paling berkesan saat di Indonesia apa saja. Mungkin kalian melakukan sesuatu yang menarik dan mungkin kalian bisa bercerita juga di situ. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Berikutnya, ya sampai jumpa dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan Bapak mengajarkan. Sebelumnya untuk pertemuan berikutnya ada sedikit clue mengenai yaitu materi hobi. Ya, hobi. Mungkin kalian tidak asing dengan kata itu. Jadi kalian siapkan saja kosakata atau ungkapan yang berkaitan dengan hobi. Karena materi berikutnya adalah hobi. Bisa dimengerti? Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Sampai jumpa.